Ketika masuk masjid ada dua orang yang sedang sholat berjamaah. Kalau kita mau ikut bagaimana caranya? Apakah kita tepuk pundak makmumnya atau bagaimana? Ada satu orang sholat, lalu kemudian ada makmumnya berdua. Kita tinggal berdiri saja. Orang ini berdiri. Minta tolong berdiri. Itu menjadi imam. Terus kalau berdua laki-laki kan makmumnya di samping. Sendiri kan di samping. Kemudian datang orang ketiga mau menjadi makmum. Bagaimana cara antum mau menjadi makmum? Antum berdiri di belakang imam. Kalau berdiri di belakang imam. Antum kasih tahu sama makmum di belakang, dia mundur dia ke belakang. Dia ke belakang. Salah berjamaah. Itulah caranya sholat berjamaah. Antum kuat. Karena dari awal memang udah kuat suaranya, hanya untuk ngasih tahu sob. Karena kalau antum cuma berdiri aja di belakang, ini kan tak tahu belakang ini. Apalagi kalau sholat dia pejam mata. Begitulah dulu kalau nampak nanti orang sholat. Itu hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tak mau dia ikut itu, karena dia tak tahu orang berdua entah sholat asar atau sholat zuhur. Masuk ke masjid siang, nampak orang berdua, kan tak tahu sholat zuhur apa dia sholat asar. Dalam mazhab Maliki, imam sama makmum mesti sama sholat. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Imam tahiyatul masjid pun bisa antum. Imam ba'diyah pun bisa. Ada orang sholat, antum ikut di belakang, antum kasih tahu. Selesai salam, dia bilang, Pak, saya itu tadi tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sholat apa? Sholat sunat. Ternyata yang ikut di belakang sholat zuhur. Sholat apa? Sholat wajib. Apa hukumnya imam sholat sunat, makmumnya sholat wajib? Kata mazhab Maliki tak ada hadisnya. Imam Malik ahli hadis. Tidak ada hadisnya imam sholat sunat, makmum sholat wajib. Cari mana hadis? Tak ada. Kata mazhab Maliki. Maka mazhab Maliki tak boleh. Kalau tak jelas imamnya sholat apa, tak sama, tak bisa. Kata mazhab Syafi'i ada hadisnya. Kata mazhab Maliki mana hadisnya? Kata mazhab Syafi'i, hadisnya adalah waktu Nabi sholat sama sahabat. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah, sahabatnya duduk di masjid. Tak berapa lama datang orang kampungnya. Kata orang kampungnya, kau kan sahabat Nabi dekat, kami ngambil berkah, kaulah jadi imam kami. Sholat sahabat ini sekali lagi. Sahabat jadi imam, orang kampungnya jadi makmum. Pertanyaannya, sholat sahabat yang kedua ini sholat apa? Sunat. Sholat orang kampungnya wajib. Ada apa tak ada hadisnya? Ada. Itulah maka mazhab Syafi'i itu lebih kuat dalam bidang pengambilan hukum fikih. Bisa tertangkapnya karena hadis yang dia pahami bukan teks dia. Kalau mau dicari hadis imam sholat sunat, makmum sholat wajib, sampai mati tak ketemu hadis. Bukalah satu-satu, karena itu bukan teks, itu pemahaman terhadap teks. Dalil kedua, salat khauf. Khauf artinya takut. Nabi jadi imam, makmumnya dua baris. Baris yang pertama sholat, baris yang kedua di belakang megang tombak.
untuk menjaga takut musuh datang. Selesai sholat, salam. Baris yang pertama mundur ke belakang, baris yang belakang maju ke depan. Imamnya tetap Nabi. Pertanyaannya, Nabi sholat berapa kali? 2 kali. Sholat yang pertama sholat apa? Wajib. Yang kedua? Antum kalau sholat zuhur 2 kali. Sholat yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunnah. Itulah dalil imam sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Sah apa tak sah? Sah. Mazhab Syafi'i itu. Jelas? Misalnya ada yang menjamin saya modal 10 juta. Kemudian bagi yang kasih modal itu per bulan 300.000. Selama setahun untungnya bagi yang pinjamkan modal 3.600.000. Tambah modal yang dia kasih 10 juta. Jadi 13.600.000. Apakah itu berdosa? Berdosa atau tak berdosa? Di mana letak dosanya? Letak dosanya itu adalah ketika dia bilang, ku pinjamkan kau 10 juta, bayar sebulan 300.000, untung tak untung pokoknya aku dapat 300.000. Itu namanya riba. Tapi kalau dalam perjanjiannya, ku pinjamkan kau modal 10 juta, kau pakai untuk tanam melon atau ternak lele atau ternak puyuh, nanti kalau untung kita bagi, kalau rugi kita tanggung bersama. Itu namanya mudharabah, bagi hasil. Kalau yang pertama tadi, aku tak mau tahu kau mau untung kau mau buntung, pokoknya aku tetap dapat 300. Jadi di mana letak ekonomi syariah bedanya dengan konvensional? Akhlak. Antum kalau punya duit 10.000, 10 juta, duit itu jangan antum simpan, antum investasi. Antum pensiun, dapat duit 100 juta, antum letakkan di bank konvensional. Untung tak untung, rugi tak rugi, pokoknya tiap bulan antum dapat bunga 1 juta. Beda kalau duit itu antum mudharabah, antum bagi hasil. Pertama, membuka lapangan kerja. Kumpulkan anak muda 2 orang. Anak muda, ya, saya ada modal nih 100 juta. Kalian bisa buat apa? Kami bisa ternak puyuh, Pak. Nah, ternak puyuh. Buat perjanjian. Pertama, buka lapangan kerja. Yang kedua, silaturahim antum. Selama ini antum di rumah aja, yang antum kenal cuman Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt. Sekarang antum punya kenalan anak muda 3 orang. Silaturahim terjalin, ada kontak sesama manusia, bangkit semangat. Yang ketiga, doa antum lebih khusyuk dari sebelumnya. Setiap malam antum bangun tahajud dan berdoa kepada Allah, ya Allah, berhasillah ternak puyuh orang. Karena kalau tak berhasil, hilang duit antum. Bangkit adrenalin. Yang keempat, setiap antum jumpa orang, jumpa pakar pertanian dari IPB, jumpa dokter dari Papertapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan, antum tanya, Bapak dari Papertapet? Iya. Tahu ilmu tentang ternak? Tahu. Antum linkkan dengan anak muda. Assalamualaikum anak muda, ya bisa datang sebentar? Mau ku kenalkan kalian sama pakar Papertapet tentang ternak puyuh. Saya sambung silaturahmi. Itulah makna ekonomi syariah. Kalau ekonomi konvensional, ku kasih kau 10, aku tak mau tahu. Pokoknya aku dapat transferan 300 bulan. Itulah riba. Tertangkap antum di mana letak bagusnya ekonomi syariah? Pada akhlak. Asal lewat antum di kandang puyuhnya itu antum baca Al-Fatihah. Ya Allah, sehatkan puyuh-puyuh ini. Asal antum dengar suara petir menggelegar, pum, bangun antum, teringat antum puyuh itu. Kalau sampai puyuh ini terkejut, dia tak mau bertelur.
Sampai puyuh ini terkejut, dia tak mau kawin. Jadi orang yang tak mau kawin itu karena makanya kandang puyuh tak boleh dekat airport, karena terkejut dia mendengar suara pesawat. Apalagi di dekat angkatan udara, tak boleh. Ternak ayam tak boleh. Satu kandang ayam itu tak mau kawin, tak mau bertelur. Jamaah kita dulu buka ternak ayam, tak berkembang, Ustaz, kenapa terkejut ayam. Bagaimana nikahnya orang yang tunawicara? Orang yang tunawicara nikahnya pakai tulisan, kalau dia bisa menulis. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, kata si bapak perempuan. Kata dia pakai bahasa isyarat. Ada bahasa isyarat yang disepakati semua orang, atau dia pakai tulisan. Itu dia tak diwakilkan ke orang lain, pakai bahasa isyarat yang disepakati semua orang, bukan dia khusus saja, atau pakai tulisan menunjukkan bahwa dia qabul, karena ijab sudah ada, tinggal qabul. Dia hanya bilang qabil tu zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran, menikahkan engkau, dalam bahasa Arab singkat aja, zawwajtuka bi ibnati bil khatim min zahab, kunikahkan engkau dengan anak perempuan dengan cincin emas. Antum tinggal jawab qabiltu, abil atau qabiltu tazwijaha wa nikah. Yang panjang itu bahasa kita, aku terima nikah, diulang lagi, diulang lagi. Banyak drama aja. Saya punya tetangga dulu masih tegur sapa sama dia. Ternyata dia sering ngomongin kami sama tetangga yang lain dengan omongan yang tidak enak, merendahkan, menjelekkan. Setelah dia bertengkar dengan tetangga sebelah, maka terbongkarlah perangainya. Setelah saya tahu perbuatannya, saya tak menegur sapa dia lagi, dan sikap saya ini salah, Pak Ustaz. Kalau putus silaturahim tak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau putus silaturahim, putus hubungan dengan Allah. Kalau putus silaturahim, rahmat tak turun. Tak boleh putus silaturahim. Lalu kalau kita digitukan orang, kita hanya menjaga jarak, tapi putus. Kalau ada orang yang kalau kita dekat dengan dia, kita teraniaya, maka kita hanya menjaga jarak, tapi bukan putus. Saya berhubungan dengan orang-orang yang terkait dengan saya. Masalah jadwal, masalah pondok, masalah. Ada pun orang yang tak ada hubungan kait, saya tak putus hubungan. Saya tetap sambung hubungan. Cuman tidak seintens. Komunikasinya tidak sebanyak. Jadi dengan tetangga, dengan kawan, dengan sahabat, kita tidak hubungan baik. Tapi kalau kita hubungan baik dengan orang ini terlalu rapat, terlalu erat, terlalu dekat, kita teraniaya. Teraniaya karena sifatnya, karena ribahnya, karena cakapnya, karena minjam duitnya, menyelamatkan dia dan menyelamatkan kita. Tapi untuk putus silaturahim itu beban psikologis. Pertama, antum kalau megang handphone selalu mencari, takut salah kirim WA. Misalnya ada nama Ari 5, Ari Untung, Ari ini, Ari, ada mesti satu buat nanti Ari putus, karena takut salah kirim. Kalau jumpa di masjid mesti waspada, takut salah sholat dekat dia. Jadi menyiksa pikiran itu, menyiapkan sekian energi ke otak untuk memusuhi orang. Kan letih itu, lelah. Saya tak pernah memusuhi orang, karena letih, lelah itu memusuhi orang. Tapi menjaga jarak
untuk beberapa orang ada saya lakukan. Karena kalau terlalu dekat, dia teraniaya atau saya akan teraniaya. Terjaga. Tapi untuk putus tak boleh. Apalagi sampai mau ngamuk. Mengamuk itu berapa urat saraf antum putus? Ngamuk, emosi, keluar sumpah serapah, caci maki. Menurut antum yang mengamuk, antum ditakuti orang. Padahal orang yang nengok lucu. Antum waktu mengamuk itu merasa Allah hebat betul. Padahal bagi yang nengok, udah kurus ngamuk-ngamuk, enggak ada. Apalagi orang yang mengamuk depan orang banyak, depan orang ramai itu mengamuk, dia mau menunjukkan dia hebat. Kalau mengamuk berdua, belakangnya dia berdua, gawat bini lagi, bijak banget teman. Kan depan orang banyak, kan depan orang banyak, antum hanya sedang merasa mengangkat diri. Padahal orang yang nengok biasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal.